Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shallat wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Putri Agustina Rahmah NIM 63 dari kelas 6B ingin mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya buat. Judul yang saya ambil pada penelitian kali ini yaitu upaya mengurangi kesalahan penulisan tarkib idhofi dalam penulisan insya dengan model pembelajaran kooperatif pada kelas 9 SMP Al-Manar Azhari Depok. Adapun pada bab 1 ini ada 8 subbab. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian yang ketiga ada pembatasan masalah, dan yang keempat yaitu rumusan masalah. Kemudian ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis tindakan, dan ruang lingkup penelitian. Baiklah, yang pertama yaitu ada latar belakang masalah. Bahasa Arab atau lughah al-Arabiyyah adalah sebuah bahasa yang terbesar dari sejumlah penutur dalam keluarga bahasa. Dikatakan bahwa bahasa Arab muncul sejak abad sebelum adanya Islam. Akan tetapi, bukti peninggalannya baru dapat dicatat hanya mulai sejak 2 abad sebelum Islam, sehingga pendataannya baru dimulai sejak saat ini. Bahasa Arab tentu mempunyai karakteristik tersendiri seperti memiliki gaya bahasa yang beragam, dapat diekspresikan secara lisan dan tulisan, memiliki sistem bunyi yang khas, dan juga mempunyai sistem tulisan yang khas. Nah, sistem tulisan yang khas itu amat menarik ketika bahasa Arab dipelajari oleh siswa non-Arab atau siswa yang bukan asli orang Arab. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa teks tulisan bahasa Arab dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu teks tulisan dengan harokat dan teks tulisan tanpa harokat. Selanjutnya, ketika siswa non-Arab atau non-penutur Arab asli mempelajari teks tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat, tentu itu menjadi sebuah problematika tersendiri, yang mana salah satu solusi agar hal tersebut tidak terjadi adalah dengan membaca banyak kitab kuning yang gundul atau tanpa harokat, dan juga dengan menguasai ilmu nahwu dan sorof. Cangkupan ilmu nahwu dan sorof tentulah sangat amat luas. Salah satu contohnya adalah dalam ilmu nahwu adalah tentang tarkib atau murakab. Tarkib atau murakab sendiri tentu mempunyai macam-macam yang beragam. Tentu saja hal ini pun bagi siswa non-Arab menjadi problematika dalam mempelajari bahasa Arab baik secara tulisan maupun lisan, karena keberagaman macam tarkib itulah terkadang siswa mengalami kendala-kendala yang beragam. Kemudian identifikasi masalah. Adapun untuk identifikasi masalah dalam penelitian yang saya teliti kali ini yaitu yang pertama, sering terjadinya kesalahan dalam penulisan tarkib idhofi dalam penulisan insya. Yang kedua, kurangnya perhatian pendidik terhadap kesalahan penulisan tarkib idhofi tersebut. Pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah disebutkan tadi, maka perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah agar penelitian ini menjadi terarah dan mencapai tujuan. Nah, diantaranya yang pertama, yaitu penelitian ini dilakukan saat proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, sasarannya pada siswa kelas 9 SMP Al-Manar Azhari Depok. Yang ketiga, implementasi konsep penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi kesalahan penulisan tarkib idhofi pada penulisan insya. Nah, selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Nah, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah mampu mengurangi kesalahan penulisan tarkib idhofi pada penulisan insya dengan model pembelajaran kooperatif pada siswa kelas 9 SMP Al-Manar Azhari. Nah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah mampu mengurangi kesalahan penulisan tarkib idhofi pada penulisan insya dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif pada siswa kelas 9 SMP Al-Manar
Al-Azhari Depok. Nah, selanjutnya manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu manfaat teoritis. 1. Dapat menjadi salah satu sumbangsih bagi pengembangan pendidikan, terutama untuk mengembangkan khazanah keilmuan. Yang kedua, dapat menjadi bahan pertimbangan baik bagi pendidik atau bagi orang-orang sekitar yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian manfaat praktisnya, yang pertama ini bagi siswa yaitu meminimalisir terjadinya kesalahan penulisan tarkib idofi, terutama dalam penulisan insya. Kemudian bagi pendidik atau bagi guru untuk mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga bagi sekolah yaitu perbaikan dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab. Selanjutnya, hipotesis tindakan. Nah, apa sih hipotesis tindakan itu? Nah, hipotesis tindakan itu bisa diartikan sebagai salah satu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian. Nah, berdasarkan konsep teori yang tadi, maka saya memiliki hipotesis bahwa model pembelajaran kooperatif ini mampu mengurangi kesalahan penulisan terkait idofi pada penulisan insya pada siswa kelas 9 SMP Al-Manar Azhari Depok. Selanjutnya, ada ruang lingkup tindakan. Nah, yang pertama, permasalahan dalam penelitian ini adalah sering terjadinya kesalahan penulisan tarkib idofi khususnya dalam penulisan insya. Kemudian yang kedua, penelitian tindakan kelas ini ditujukan pada kelas 9 SMP Al-Manar Azhari. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Al-Manar Azhari Depok. Dan yang keempat, penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022, dilakukan selama 3 bulan sejak dimulainya kegiatan persiapan hingga pelaksanaannya. Selanjutnya, ini bab 2. Bab 2 ini tentang landasan teori. Adapun ada 4 subbab dalam bab 2 ini. Yang pertama yaitu pengertian insya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa judul yang saya ambil ini adalah secara garis besar tentang penulisan insya. Dan yang kedua ini ada pengertian tarkib idofi. Dan yang menjadi salah satu masalahnya ini adalah penulisan tarkib idofi. Maka kita perlu mengetahui apa sih itu tarkib idofi. Dan yang ketiga ini ada pembagian tarkib idofi. Dan kita perlu tahu bagaimana apa saja pembagian tarkib idofi ini. Dan yang keempatnya yaitu model pembelajaran kooperatif. Langsung saja kita ke pengertian insya. Nah, insya adalah mengarang dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan isi hati, pikiran, dan pengalaman yang dimiliki anak didik. Mengarang atau al-insya ini adalah kategori menulis yang berorientasi kepada pengekspresian pokok pikiran berupa ide, pesan, perasaan, dan sebagainya ke dalam bahasa tulisan, bukan visualisasi bentuk atau rupa huruf, kata atau kalimat saja. Maka wawasan dan pengalaman pengarang sudah mulai dilibatkan. Nah, menulis karangan tidak hanya mendeskripsikan kata-kata atau kalimat ke dalam sebuah tulisan secara struktural, melainkan juga bagaimana ide atau pikiran penulis tercurah secara sistematis untuk meyakinkan pembaca. Secara garis besar, insya ini adalah mengarang atau tumpahan dari ide dan pikiran kita. Nah, pada prinsipnya, fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi tidak langsung. Nah, menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar untuk berpikir dalam tingkatan yang lebih tinggi, dapat mendorong mereka untuk berpikir secara kritis, sistematis, memperdalam daya tanggap atau persepsi, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi, dan lain sebagainya. Nah, adapun tujuan dari pengajaran insya ini adalah 1. Siswa dapat mengarang kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Arab. 2. Siswa terampil dalam mengemukakan buah pikirannya atau idenya melalui karya tulis berupa karangan lisan. Yang ketiga, siswa mampu berkomunikasi melalui korespondensi dalam bahasa Arab. Dan yang
yang keempat, siswa dapat mengarang buku cerita yang menarik. Itulah tujuan dari pengajaran INSA secara garis besarnya. Selanjutnya yaitu ada pengertian tarkib idofi. Menurut Mustafa, dalam buku yang berjudul Jami'ud Durus Al-Arabi, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tarkib idofi adalah apa-apa yang terdiri atau tersusun dari kata yang disandarkan atau mudhof dan kata yang disandari atau mudhof ilaih. Jadi bisa disimpulkan bahwa tarkib idofi adalah dua buah kata yang saling bergandengan dan yang membentuk kesatuan hingga mempunyai makna satu. Yang mana tarkib tersebut terdiri dari dua unsur, yaitu satu mudhof adalah kata yang disandarkan kepada kata lainnya, yaitu kepada mudhof ilaih, dan mudhof ilaih yaitu kata yang disandari oleh kata lainnya, yaitu oleh mudhof. Jadi mudhof dan mudhof ilaih ini saling bergandengan satu sama lain dan membentuk kesatuan hingga mempunyai satu makna. Nah, selanjutnya yaitu pengertian tarkib idofi. Nah, karena idofah atau tarkib idofi ini terdiri dari dua unsur yang tadi, yaitu mudhof dan mudhof ilaih, maka hukum idofah atau hukum tarkib idofi ini menjadi dua bagian pula. Yang pertama ini hukum mudhof. Jika kata mudhof kedudukannya menjadi subjek, maka hukum mudhof tersebut menjadi marfu. Dan jika ia menjadi objek, maka hukum mudhof tersebut menjadi mansub, dan begitu seterusnya. Dan itu harus disesuaikan dengan kedudukannya dalam suatu kalimat. Misalnya mudhof ini ataukah berkedudukan sebagai maf'ulun bih atau berkedudukan sebagai fa'il. Nah, maka hukumnya ini disesuaikan dengan kedudukannya itu. Nah, yang kedua yaitu hukum mudhof ilaih. Nah, dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabi, hukum mudhof ilaih selamanya adalah majrur. Tanda majrurnya tergantung kata tersebut. Nah, jikalau ia mufrad atau jamak taksir atau jamak muannats salim, maka tanda majrurnya dengan harakat kasrah. Sedangkan apabila ia mutsanna atau jamak mudzakkar salim, maka tanda majrurnya dengan ya mati. Jadi hukum mudhof ilaih ini hanya satu, yaitu majrur. Tetapi itu tergantung dari bentuk kata tersebut, apakah ia mufrad atau jamak taksir atau jamak muannats atau mutsanna atau dan lain sebagainya. Jadi menyesuaikan bentuk kata tersebut. Oke, selanjutnya yaitu adalah pembagian tarkib idofi. Nah, yang pertama ini ada idofah mahdoh, yaitu idofah yang maknanya masih murni. Nah, maksud dari makna bentukan idofah pada aslinya. Jadi maksud dari makna masih murni ini adalah makna yang bentukan idofahnya pada aslinya. Nah, idofah mahdoh ini terbagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu idofah yang menyisipkan makna lam, yaitu idofah yang menunjukkan makna kepunyaan atau kepemilikan, yaitu li ya. Dalam kitab Alfiyah, istilah idofah ini disebut juga dengan idofah lamiyah. Contohnya ada u'ti kolami ilaik. Nah, pada kata kolami ini mengandung seolah-olah disisipi makna lam. Nah, sehingga makna kata tersebut menjadi pulpen kepunyaanku atau kolamuli. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada idofah yang menunjukkan makna penjelasan atau min. Nah, idofah yang menyisipkan makna min yaitu yang artinya terbuat dari. Jadi dalam idofah ini terdapat dua makna. Yang pertama adalah makna penjelasan dan yang kedua yaitu makna terbuat dari. Nah, contoh dari yang makna penjelasan adalah nashkuru ala nikmatil Islam, yang artinya seolah-olah ada kata dari pada kalimat nikmatil Islam, menjelaskan kata nikmat, sehingga contoh kalimat tersebut bermakna bahwa kami mensyukuri nikmat, di mana nikmat yang kami maksud adalah nikmat Islam. Kedua yaitu makna yang terbuat dari. Contohnya ishtaritul
khotimaz zahabi fisuqi, yang artinya pada kata khotimaz zahabi yang dimaksudkan adalah cincin yang terbuat dari emas. Nah, selain ada idofah mahdoh, ada juga yang kedua ini idofah ghair mahdoh, yaitu idofah yang maknanya tidak murni. Maksudnya adalah makna bentukan idofahnya tidak bermakna pada asalnya atau pada aslinya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu teori tentang model pembelajaran kooperatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut pengertiannya menurut para ahli terlebih dahulu. Yang pertama ini ada dari Bern dan Erikson. Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Sedangkan menurut Damon dan Phelps, cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang menerapkan interaksi kelompok teman sebaya. Selanjutnya ada dari Agent dan Koukak bahwa pembelajaran cooperative learning atau pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir yaitu dari Sunal dan Hans, menurut beliau adalah cooperative learning adalah suatu pembelajaran dengan menggunakan cara pendekatan atau strategi khusus untuk memberikan dorongan kepada peserta didik agar bekerja sama selama proses pembelajaran. Nah, ini menurut pengertian cooperative learning menurut para ahli. Selanjutnya, pengertian secara garis besar tentang cooperative learning ini. Kooperatif ini berasal dari kata kooperatif dalam bahasa Inggris yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dan saling membantu satu sama lain sebagai satu kelompok atau satu tim. Nah, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning ini adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik 2-5 anak yang bertujuan untuk saling memotivasi antar anggotanya dari 2-5 anak tersebut untuk saling membantu agar tujuan mereka dapat tercapai secara maksimal. Nah, pembelajaran cooperative learning atau cooperative learning ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang atau kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda-beda. Jadi dalam satu kelompok ini bisa saja latar belakang atau kemampuan akademik mereka ini berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada bab ketiga. Bab ketiga ini ada 4 subbab. Yang pertama ada jenis penelitian, kemudian subjek penelitian, kemudian pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu desain penelitian. Langsung saja kita yang pertama yaitu jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang peneliti ambil atau yang peneliti gunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang bersifat reflektif, partisipatif, kolaborasi, dan spiritual. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan cara kerja, isi, proses, dan situasi pembelajaran. Nah, PTK atau penelitian tindakan kelas ini yaitu suatu kegiatan menguji cobakan ide ke dalam praktik nyata dengan harapan kegiatan tersebut dapat memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu ada subjek penelitian. Lokasi yang peneliti gunakan yaitu di SMP Al-Manar Azhari Depok. Waktu yang digunakan yaitu selama 3 bulan sejak ditetapkannya persiapan hingga pelaksanaan, dan sasaran dari penelitian ini yaitu kelas 9 SMP Al-Manar Azhari Depok. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, pengumpulan data yang pertama ini ada observasi. Apa sih tujuan observasi ini? Untuk mengetahui kesalahan yang terjadi dalam penulisan tarkib idofi, dalam penulisan insya.
Kemudian yang kedua yaitu ada jurnal siswa. Nah, jurnal siswa ini untuk memperoleh data apa yang didapatkan siswa setelah belajar bahasa Arab. Yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara ini untuk melengkapi data observasi yang tadi. Dan yang keempat yaitu studi pustaka untuk mendapatkan teori pembahasan dalam proposal. Yang terakhir yaitu ada desain penelitian. Dalam penelitian ini desain yang digunakan yaitu desain PTK model John Elliott, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah, kemudian penyelidikan, kemudian rencana umum, kemudian implementasi langkah tindakan pertama, kemudian memonitor implementasi, kemudian penyelidikan, dan yang terakhir yaitu merevisi ide umum. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin cukup sekian presentasi tentang penelitian tindakan kelas dengan judul yang telah saya buat tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.